Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kawan-kawan pada hari ini dalam kondisi sehat semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan. Ingat pesan ibu ya, 3M ya. Jadi kawan-kawan semuanya tidak boleh lupa daripada pesan ibu. Nah, kawan-kawan semuanya, pada pertemuan keempat pada hari ini mata kuliah manajemen operasional, nanti kita masuk bab 2 tentang strategi operasional. Nah, kawan-kawan, untuk minggu kemarin kita sudah mencoba belajar tentang bagaimana menghitung produktivitas tenaga kerja dan produktivitas output yang dihasilkan pada sebuah perusahaan. Nah, kawan-kawan semuanya, pada kuliah pertemuan keempat ini kita masih daring ya. Kita akan mencoba menggunakan media lain. Selama ini kita pakai WA saja, selama ini kita pakai Zoom saja. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba menggunakan media YouTube ya. Tapi saya tidak akan menjadi YouTuber. Nanti saya akan malah mengalahkan Ustadz Lisin nanti ya, atau yang lainnya. Nah, kawan-kawan semuanya, untuk bab 2 ini tentang strategi operasional, sedikit akan saya sampaikan dulu terkait dengan apa itu strategi ya. Nah, jadi kalau boleh sedikit saya sampaikan tentang strategi itu apa ya, kawan-kawan semuanya. Strategi merupakan metode ataupun cara tertentu yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan, untuk mencapai misi dan visi sebuah organisasi. Nah, maka dari itu kawan-kawan semua, strategi yang paling fenomenal selama ini yang dikenal oleh para ahli-ahli di bidang strategi adalah menggunakan strategi SWOT ya. Strategi di mana S-nya adalah strength, W-nya adalah weakness, O-nya adalah opportunity, dan T-nya adalah threat. Nah, kawan-kawan semua, terkait dengan apa itu strategi dan cara-cara atau metode yang digunakan oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuan, maka di sana ada beberapa hal yang akan kita sampaikan terkait dengan strategi operasional. Nah, kawan-kawan semua, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang perancangan strategi ya. Apa yang dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi dalam membuat strategi atau merancang sebuah strategi sebagai berikut. Satu ya, yang pertama adalah manajer operasional itu harus merancang bagaimana membuat barang dan jasa ya. Di sana nanti akan dibicarakan tentang bagaimana kualitas barang dan jasa yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang perencanaan proses. Bagaimana proses ya, dari input, bahan baku, kemudian kualitas prosesnya. Ternyata di sana sangat mempengaruhi bagaimana output sebuah produk ya, baik barang ataupun jasa. Nah, berikutnya yang ketiga, strategi operasi yang ketiga adalah pemilihan lokasi ataupun perancangan tata letak ya. Untuk materi ini minggu kemarin sudah saya sampaikan sedikit terkait dengan pemilihan lokasi. Yang keempat, strategi pengaturan sumber daya manusia ya. Jadi perancangan strategi yang keempat adalah bagaimana SDM itu diberdayakan supaya bisa maksimal dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang saya sampaikan. Nah, strategi operasional yang kelima adalah rantai pasokan dan persediaan. Bagaimana kelancaran pasokan, bagaimana persediaan atau
stok opnamnya itu harus diperhatikan oleh seorang manajer operasional. Dan berikutnya adalah penjadwalan serta pemeliharaan. Nah, baik kawan-kawan, setelah perusahaan itu merancang tujuan ataupun organisasi itu merancang tujuan dengan beberapa strategi, maka kemudian organisasi ataupun perusahaan itu juga menetapkan sebuah misi, ya. Jadi tidak mungkin sebuah perusahaan atau organisasi itu tidak memiliki misi, ya. Di sana ada tujuan, di sana ada misi, di sana ada visi. Nah, maka dari itu perusahaan tentunya akan membuat sebuah misi. Pertanyaannya adalah, apa itu misi? Nah, saya kira kawan-kawan semester 4 ini sudah paham betul terkait dengan apa itu misi, ya. Setiap orang, setiap perusahaan itu pasti mempunyai misi. Nah, misi adalah dasar pemikiran yang melandasi daripada keberadaan organisasi tersebut. Nah, jadi misi itu adalah dasar pemikiran ataupun konsep dasar pemikiran sebuah organisasi yang akan dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa terwujud tujuan dan kemudian bisa menjalankan operasionalnya dalam sebuah perusahaan, begitu. Itu misi. Misalnya kampus Ahmad Yogyakarta itu memiliki misi, ya kan? Kemudian perusahaan, kalau dalam contoh materi saya nanti akan saya contohkan perusahaan yang disebut, contohnya misalnya Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe itu zaman saya kuliah terkenal sekali. Dia memiliki misi yang luar biasa sehingga memiliki usia yang panjang, ya, sampai sekarang masih dikenal. Nah, baik, sedikit yang akan saya sampaikan, nanti kita akan lanjut di WA Group, ya, tentang materi kita ini. Nah, berikutnya adalah mengidentifikasikan misi dan strategi. Jadi perusahaan itu harus bagaimana mengidentifikasikan sebuah misi dan strategi. Misinya harus bagaimana, kemudian strateginya apa, ya, cara penyampaiannya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu bagaimana supaya perusahaan itu atau organisasi bisa mencapai tujuan. Nah, berikutnya adalah mengidentifikasi strategi, ya. Sebelum nanti kita masuk ke WAG, ya, kita akan mencoba tentang mengidentifikasi strategi. Strategi itu apa? Strategi adalah rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Jadi di bawah misi nih, ya kawan-kawan, ya, di bawah misi itu ada yang namanya strategi. Bagaimana strategi ini mendongkrak ke atas, kemudian bisa menyentuh yang namanya misi, kemudian dilakukan dengan cara-cara tertentu, maka misi itu tercapai. Nah, baik, yang terakhir yang akan saya sampaikan pada bagian pertama ini, nanti paling kita hanya sekitar 10-15 menit yang melalui media YouTube ini, nanti kita lanjutkan di WAG. Nah, secara konseptual, ya kawan-kawan, secara konseptual misi organisasi dalam secara garis besar misi perusahaan bisnis itu dapat dicapai dengan 3 cara. Ingat, ya, ini di bold, di garis bawah, dicetak merah, ya, biar mudah diingat. Nah, apa itu? Strategi yang pertama adalah strategi diferensiasi, ya. Strategi diferensiasi itu strategi bagaimana organisasi atau perusahaan itu membuat produk yang berbeda, different, berbeda dengan yang lain. Maka kalau kita memiliki strategi diferensiasi, maka biasanya akan mudah dikenal oleh konsumen. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua kawan-kawan semua,
strategi biaya atau yang disebut dengan pricing strategic, ya. Pricing strategic ini tentunya akan dilakukan oleh sebuah perusahaan di mana persaingan itu semakin terbuka, persaingan produk-produk yang sejenis itu semakin banyak, maka kemudian perusahaan sebaiknya menggunakan strategi yang kedua, yaitu pricing strategic. Bagaimana harga rendah tapi kualitas tetap dijaga, seperti itu. Yang terakhir apa? Strategi fokus, ya. Strategi fokus ini bagaimana perusahaan atau organisasi itu hanya mengelola satu jenis produk saja sehingga dia bisa membangun branded yang sedemikian rupa sehingga bisa berkembang dengan cepat karena perusahaan itu fokus pada satu bidang produk. Nah, dengan 3 strategi ini maka perusahaan akan bisa merasakan secara kontinu bagaimana strategi-strategi perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kawan-kawan semua, untuk materi di awal ini sebagai pembukaan saya kira cukup. Nanti kita akan lanjutkan di WA Group dan materinya juga akan saya sampaikan di WA Group. Nah, kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan di WA Group dan untuk sementara saya cukupkan dulu sampai di sini untuk materi awal ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga protokol kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi. Kesehatanmu adalah kesehatanku, kesehatan kita semua adalah milik bersama, sehingga tetap jaga protokoler kesehatan. Salam sehat, saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.